Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini, masih di channel yang pas. Tempatnya kita bahas satu persatu laptop yang pas buat kamu. Oke, di video kali ini saya ada sebuah laptop yang sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi ini ya saya baru pegang gitu. Jadi saya baru pegang. Ini adalah Lenovo IdeaPad Flex 5 yang pakai Ryzen 7 5700U. Jadi Ryzen 7-nya sudah yang terbaru. Mungkin saya jelasin sedikit aja spesifikasinya. Dia udah pakai Ryzen 7 5700U, 15 watt TDP-nya ya yang pasti, dan RAM-nya sudah 16 GB. Yang unit di sini 16 GB, dual channel dan onboard. Jadi nggak bisa ditambah lagi. Tapi ini udah 16 GB, daripada kamu ambil 8 GB, ya khas lah. Lenovo IdeaPad Flex 5 ini catatan aja, dia nggak pernah ngasih sampai saat ini nggak pernah ngasih yang bisa upgradable. Jadi kalau kamu ambil IdeaPad Flex 5 sudah pasti dapetnya itu gitu. Jadi anggap aja kayak tablet yang udah pakai keyboard. Nah, jadi fix itu aja. Paling yang bisa diganti mungkin SSD-nya aja, NVMe. Tapi untuk urusan RAM udah onboard, nggak bisa ditambah. Jadi kalau kamu mau beli IdeaPad Flex 5 ini ya pastiin aja kalau RAM-nya itu udah udah support kebutuhan kamu. Jangan sampai habis beli nggak lama kamu ternyata butuh lebih lagi dan kamu harus upgrade, nggak cuma RAM-nya tapi juga laptopnya. So itu sekilas IdeaPad Flex 5. Nah, selain RAM-nya dia udah pakai SSD-nya 512 GB dari Samsung yang udah cukup cepet juga, sekitar 2600-an MB/s. Jadi ini udah enak ya, Ryzen 7 5700U yang walaupun wattnya kecil tapi kecepatannya ya sudah tidak diragukan lagi. Ditambah lagi SSD-nya juga kencang, RAM-nya 16 GB 3200 MHz. Paling yang unit saya pegang ini nggak garansi resmi alias garansi distributor. So kabelnya, chargernya masih pakai colokan yang ujungnya 3. Jadi kamu butuh adapter di situ. Yang untungnya sih ujungnya itu nggak pakai jack. Jadi di sini ada DC jack in tapi dia pakainya yang Type C. Jadi ini rapid charge. Nah, itu yang enaknya. Nah, selain itu apa sih? Oke, saya cerita lagi. Karena ini unitnya adalah unit bukan garansi resmi. Catatan lagi kalau buat kamu yang mau ngambil, berarti kamu nggak bisa pakai pen, alias nggak bisa pakai pen. Berarti kamu nggak dapet pen. Jadi bawaannya ya udah cuma unit aja biasanya. Ya udah paling dapat bonusan mouse, bonusan ya mouse aja sih, sama tas lah ya. Tapi kamu nggak dapet pennya. Tapi jangan khawatir, kamu bisa dapetin pennya langsung dari Lenovo, Lenovo Indonesia resmi. Kamu bisa cari Lenovo Digital Pen, itu udah cukup support dan ya udah pressure-nya udah main. Oke, kita balik lagi ke si IdeaPad Flex 5 yang saya pegang ini. Nah, beratnya nggak yang enteng saya bilang, karena 1,5 kg. Enteng untuk ukuran laptop zaman dulu 14 inch, tapi kalau untuk laptop sekarang nggak yang enteng, karena saya udah pegang Aero 13 yang under 1 kilo. Jadi ini nggak enteng, tapi masih bisa dimaklumin karena ini serinya convertible. Kamu bisa buka yang kamu jadiin pen, kamu bisa lipat, kamu jadiin tablet ya, convertible. Makanya dia pasti lebih tebal dan biasanya agak lebih berat karena dia butuh tadi engselnya bakal butuh yang lebih kuat. Terusnya biasanya di sisi layar ini juga dia agak tebal karena kan dia harus kuat ya, nggak yang tipis. Bezelnya boleh tipis tapi ketebalan layarnya biasanya lebih tebal dibandingin laptop-laptop yang non convertible. So itu aja. Terusnya untuk speknya tadi udah itu aja. Paling bodinya gimana, kelengkapannya gimana. Untuk layarnya udah IPS Full HD. Color gambarnya masih belum 100% sRGB tapi IPS Full HD udah enak. Terusnya untuk keyboardnya chiclet standar Lenovo yang entah kenapa saya ngerasa ini ya cukup nyaman, tapi nggak yang paling nyaman karena travel distance-nya nggak terlalu dalam ya. Jadi kayak baru ngetik sedikit udah mentok gitu. Tapi nyaman, nggak yang jelek, cuma mungkin nggak yang sesuai selera saya aja. Terusnya untuk urusan speakernya dia ada di kanan kiri, bagian depan mengarah ke kita langsung, stereo, suaranya juga udah lumayan oke. Touchpadnya standar dan cukup nyaman. Dan di samping kanan dia ada
dia ada fingerprint, ditambah aksen ya tulisan Lenovo. Desainnya nggak ada yang macam-macam, saya lihat standar aja. Terusnya kalau misal kamu lihat kelengkapan portnya, di sisi kanannya dia ada tombol power, ada untuk card reader, ada 2 USB Type A. Terusnya di sisi kirinya kamu bisa dapetin ada jack power DC in, yang ya tadi kalau kamu pakai charger yang DC in dia pakainya di sini. Ada HDMI, HDMI, dan ada satu Type C yang bisa kamu pakai untuk ngecharge. Nah, di sini juga ada untuk jack audio. Nah, plus satu lagi lubang di situ kalau kamu lihat jelas di situ ada logo. Nah, itu namanya tombol Novo. Tombol Novo ini bisa kamu pakai kalau kamu lagi butuh untuk masuk BIOS. Nah, jadi dalam kondisi mati kamu bisa tusuk aja kayak pakai jarum yang untuk HP tuh, yang untuk buka SIM ejector. Nah, untuk SIM ejector bisa di situ. Kamu klik tusuk di situ, nanti dia nyalanya langsung masuk, ada pilihannya kamu bisa BIOS atau recovery. Nah, itu tombol Novo-nya. Terusnya di sisi bawahnya ya ada lubang pembuangan udara, saluran udara yang ya cukup gede, dan that's it. Itu aja, nggak ada yang macam-macam. Nah, untuk performanya gimana? Saya nggak usah cerita banyak, nggak perlu diragukan lagi. Secara performa ini oke banget karena sudah tadi Ryzen 7 5700U, udah pakai Vega bawaannya ya, Radeon. Terusnya RAM-nya juga udah 16 GB, dual channel, dan sudah pakai SSD yang udah kencang. Jadi kalau kamu pakai ini untuk multitasking, ini enak banget. Kamu buka banyak aplikasi, kamu bahkan main game sambil buka aplikasi, that's fine, nggak ada masalah. Untuk jalanin game juga lumayan. Saya bisa dapat Final Fantasy 7 Remake di 21 fps dengan standar high grafisnya. God of War paling di 16-17 low. Kalau pakai yang original, belum yang high ya, original standarnya itu dapatnya bisa di 9, 10, 11 fps, dan itu dalam resolusi native-nya, jadi resolusi Full HD. Kalau diturunin harusnya bisa lebih kecil lagi. Saya ngecek lagi di mana? Oh ya, CS:GO ya udah aman lah. CS:GO nggak masalah untuk game-game kompetitif. Dan intinya nih. Nah, untuk rendering sendiri gimana? Kita tes di Blender itu untuk rendering BMW pakai CPU dan pakai GPU-nya mirip-mirip aja, dan masuknya cepat, ada di 4 menitan. Sementara kalau kita tes untuk performa multicore-nya pakai Fastmark itu ada di 8.000-an. Jadi ya ini kencang, bahkan lebih kencang dari ROG saya yang udah kalah kencang dari Aero 13. Ya, ini sangat berguna banget, terutama kalau kamu pakai pennya ya, dimana ini kan convertible 2-in-1. Pennya itu ya enak banget itu buat coret-coret. Nah, ini pennya ini oke lah untuk coret-coret. Kamu bisa coret-coret di sini dan nyaman banget. Kamu bisa pakai ini untuk rapat, pakai Microsoft Whiteboard, tambah zoom, dan kamu juga bisa ini untuk coret-coret, untuk desain. So ini bagus gitu untuk sisi itunya. Tapi kalau untuk rendering juga udah oke, untuk untuk sisi grafis sudah oke. Tapi catatan dari saya adalah kalau kamu yang ngarep banget ini bakal kencang performanya yang untuk gaming, ini enggak. Karena gini, walaupun dia sudah pakai Ryzen 7 5700, which is ini kenceng banget secara prosesornya, dan dia udah pakai 16 GB dual channel 3200 MHz, itu kenceng, dan berarti secara teori ini udah pada potensi optimalnya karena udah pakai Ryzen, terusnya pakai dual channel. Tapi RAM-nya ini cuma VRAM-nya ini cuma dijatain 512 MB, dan entah kenapa saya nggak bisa dapetin settingan VRAM-nya di BIOS-nya. Jadi kalau kamu pakai IDPad Slim 3 yang udah bisa di setting lah untuk RAM-nya, di sini nggak bisa nih. Di sini mentok 512. Jadi, dan dia nggak ada otomatis juga. Kalau biasanya kalau kita pakai yang seri-seri yang bawah, IDPad Slim 3 yang bawah nih yang nggak bisa disetting. Kalau kita RAM-nya udah di atas 4 GB, dia bakal otomatis jadi ngambil ke 2 GB untuk VRAM-nya. Sementara di IDPad Slim 3 yang terakhir itu udah bisa disetting. Kita mau 512, 1 GB atau 2 GB di BIOS. Nah, di seri yang Flex 5 ini sayangnya nggak dibuka sama Lenovo. Jadi
kamu dapetin settingannya mentok, ya udah itu aja 512 MB. So jadi apa ya, secara halus atau secara tidak tertulis Lenovo sendiri mendeklar bahwa ini memang bukan untuk grafis yang berat-berat banget gitu ya, lebih ditujukan pada untuk tadi, untuk pengolahan grafis udah oke, yang pasti kencang, convertible 2-in-1, tapi ya bukannya untuk dipaksa parah gitu. Walaupun bisa, tapi ya secara defaultnya Lenovo nggak setting kayak gitu. So ya itu aja, cuma 512 MB untuk VRAM-nya. Makanya ketika saya main game apa aja, VRAM-nya udah pasti kepakainya 90%, 99, 98, karena memang cuma 512 MB. Biasanya saya nggak tahu sih sistemnya di belakang gimana, karena saya curiga dia agak ngambil RAM juga, karena RAM-nya ketariknya lumayan gede. Jadi biasanya saya main game bisa di 10, 11 GB RAM-nya kepake. Nah itu aja. Udah itu aja sih. Oh ya, satu lagi yang saya suka di bagian kameranya. Kameranya ini dia ada shutternya. Shutter? Ada tutupnya, dan ini halus sih. Jadi karena dia full black ya, jadi frame-nya black, hitam atas bawah, nggak kelihatan ada di situ ada tuasnya untuk buka tutup kamera. Tapi sebetulnya itu ada. Paling catatan buat kamu ada di layarnya yang lumayan glossy, jadi dia agak reflektif ya. Mungkin kamu bisa akalin kalau kamu mau pakai screen protector yang matte kalau ada. Tapi ya menurut saya sih nggak enak juga, karena itu akan mengurangi kenyamanan ketika kita pakai pennya, menurut saya dari pengalaman. Dan itu aja sih, paling ya agak ngaca aja, dan ketika pakai kena cahaya bakal sangat-sangat reflektif. Oke, kesimpulan aja, ini laptop cocok buat siapa? Menurut saya laptop ini cocok banget buat kamu yang tadi kebutuhannya banyak ngajar, artis, walaupun layarnya masih belum yang support banget ya, tapi kamu bisa sambungin lagi ke layar monitor yang tadi ya udah 100% sRGB atau bahkan Adobe RGB. Tapi untuk artis sudah enak, kamu tinggal tambahin pennya karena dia udah kenceng, kamu bisa pakai multitasking. Untuk ngajar juga enak, rendering udah enak ya itu. Jadi kalau kamu content creator, kamu pengajar, atau kamu pimpinan yang suka rapat-rapat, yang akhirnya suka ngasih arahan, harus bikin konsep segala macam, jelasin, biasanya pakai whiteboard, sekarang mungkin WFH, walaupun mungkin udah nggak WFH lagi, tapi mungkin nanti suatu saat lagi butuh harus ketemu meetingnya lewat Zoom, karena walaupun nggak WFH udah mulai offline, tapi akhirnya kan WFH apa ya, Zoom meeting online ini akhirnya jadi tren, karena itu sangat memudahkan ya, dan kita nggak buang-buang banyak waktu, cukup dari kantor, walaupun nggak bisa ngopi, ya ngopinya masing-masing, tapi itu oke gitu. Itu oke. Jadi kamu bisa banget bikin konsep di sini, dilihat banyak orang, that's good. Itu aja sih. Sisanya ya udah, itu aja. Menurut saya ini laptop yang cukup ringan dan multifungsi, walaupun tadi secara grafisnya agak di-cut ya, karena VRAM-nya nggak bisa kita atur ke maksimal, dimana biasanya maksimal kita bisa pakai 2 GB, tapi sejauh sepengetahuan saya biasanya kalau yang integrated gini Ryzen VRAM itu suka agak loss ya. Jadi ada beberapa game, nggak semuanya, ada beberapa game yang ngelosin karena dianggapnya ini ngambil dari shared memory. Jadi VRAM-nya cuma 2 GB, tapi shared memorinya, shared RAM-nya itu dari ya ada setengahnya. Berarti kalau dia 16 GB ada 8 GB yang bisa dipakai, dan itu bisa dipakai buat game. So nggak terlalu masalah, cuma secara defaultnya VRAM-nya memang tidak didedikasikan ke situ, tapi bisa. Oke, itu aja dari saya, mudah-mudahan infonya manfaat, dan ya buat kamu yang lagi cari laptop 2-in-1 yang kenceng dan bisa dipakai untuk rendering, di bawahnya enak, mungkin bisa jadi pilihan. Saya pikir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.